Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji regresi ganda. Sebelum saya menjelaskan video kali ini, saya ingatkan lagi, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui video ini maupun channel ini juga bisa berkembang dengan baik. Oke, sebelum saya memberikan contoh mengenai uji regresi ganda, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu uji regresi ganda. Uji regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih, yaitu x1, x2, x3 sampai xn dengan satu variabel terikat y. Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut. Jika dia memiliki dua variabel bebas, maka y sama dengan a tambah b1 x1 tambah b2 x2. Jika dia memiliki tiga variabel bebas, maka y sama dengan a tambah b1 kali x1 tambah b2 x2 tambah b3 x3. Sedangkan kalau dia lebih dari 3, maka kita simpulkan dengan n. Maka kn yaitu variabel bebasnya yaitu y sama dengan a tambah b1 x1 tambah b2 x2 sampai dengan plus bn xn. Jadi n ini bisa 4, 5, dan seterusnya. Dalam uji regresi ganda, kita harus memiliki atau kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Yang kedua, kita menentukan persamaan regresi ganda. Yang ketiga, kita menganalisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Yang keempat, kita mencari korelasi ganda dan nilai kontribusi korelasi ganda. Yang kelima, kita menguji signifikansi persamaan regresi ganda. Dan yang keenam, kita menentukan korelasi parsial dan menguji signifikansi koefisien korelasi parsial. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan tiap hari dalam seminggu, yaitu x1, dan panjang ikan dalam milimeter, yaitu x2, terhadap berat ikan dalam kilogram, yaitu y, di desa ABC. Datanya sebagai berikut. Jadi ini variabelnya x1 yaitu pengaruh makanan ikan, yang x2-nya adalah panjang ikan, yang y adalah berat ikan. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, tentukanlah yang pertama, persamaan regresi ganda y atas x1 dan x2. Yang kedua, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Yang ketiga, korelasi ganda dan nilai kontribusi korelasi ganda. Yang keempat, uji signifikansi persamaan regresi ganda y atas x1 dan x2. Yang kelima, korelasi parsial dan uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Kita langsung ke penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya yang pertama, H0 R sama dengan 0, yaitu tidak terdapat pengaruh makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa ABC. Yang kedua, H1 R tidak sama dengan 0, yaitu terdapat pengaruh makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa ABC. Setelah kita membuat hipotesis, kita menentukan persamaan regresi ganda. Karena variabel bebasnya memiliki 2, maka y sama dengan a tambah b1 x1 tambah b2 x2. Untuk memperoleh nilai a, rumusnya yaitu sigma y dibagi n dikurang b1 kali sigma x1 dibagi n dikurang b2 dikali sigma x2 dibagi n. Untuk memperoleh b1 dan b2, yaitu memiliki rumus b1 yaitu sigma x2 kuadrat dikali dengan sigma x1y kurang sigma x1 x2 dikali sigma x2y dibagi dengan sigma x1 kuadrat dikali sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 x2 dikuadratkan. Sedangkan untuk b2 yaitu rumusnya sigma x1 kuadrat dikali sigma x2y dikurang sigma x1 x2 kali sigma x1y dibagi dengan sigma x1 kuadrat dikali sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 x kuadrat dikuadratkan. Oke, ini kita membuat data atau tabel penolongnya. Tadi ada 12 sampel. Jadi ini nomornya ada 12. Dan di sini x1 itulah jumlah makanan, x2 itulah panjang ikan, dan y ini adalah berat ikan sesuai data. Selanjutnya kita membuat
X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Saya berikan contoh untuk data pertama. Ya, X1 kan 8, X2-nya 125, dan Y 37. Untuk memperoleh X1 kuadrat, otomatis nilai X1-nya dikuadratkan. Jadi 8 dikuadratkan hasilnya 64. Sedangkan X2 dikuadratkan, yaitu X2 dikuadratkan 125 dikuadratkan hasilnya 15.625. Sedangkan Y dikuadratkan berarti 37 dikuadratkan hasilnya 1369. Sedangkan X1Y otomatis X1 dikali Y. Jadi 8 dikali 64 hasilnya 296. Sedangkan X2Y yaitu 125 dikali 37 hasilnya 4625. Sedangkan X1 X2 otomatis X1 dikali X2 yaitu 8 dikali 125 yaitu hasilnya 1000. Jadi mengerti ya cara memperoleh X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 X2. Jadi kalau mengerti, lakukan hal tersebut untuk data kedua sampai data terakhir yaitu 12. Setelah membuat data seperti ini, atau tabel atau angka-angka seperti ini, kita jumlahkan per data. Jadi sigma X1 yaitu 108, sigma X2 yaitu 1387, sigma Y yaitu 468, sigma X1 kuadrat itu 1000, sigma X2 kuadrat yaitu 162.691, sigma Y kuadrat yaitu 18.320, sigma X1Y yaitu 4.336, sigma X2Y yaitu 54.311, dan sigma X1 X2 yaitu 12.665. Setelah memperoleh hasil ini, kita langsung mencari nilai untuk masing-masing data. Yang pertama kita mencari sigma X1 kuadrat. Ini perbedaannya yaitu X1 kuadrat ini dengan huruf kecil ya. Jadi sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Tadi sesuai di tabel, sigma X1 kuadrat itu hasilnya 1000. Jadi 1000 dikurang dengan sigma X1-nya berapa? Yaitu 108. 108 dikuadratkan dibagi N. N inilah jumlah datanya itu adalah 12. Jadi 1000 dikurang 108 dikuadratkan dibagi 12 hasilnya 28. Oke. Setelah itu kita mencari sigma X kuadrat. Jadi sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Jadi jumlah sigma X2 dikuadratkan itu hasilnya 162.691 sesuai di tabel ya. Dikurang dengan sigma X2 yaitu 1387 dikuadratkan dibagi dengan 12 hasilnya 2376,92. Itu datanya sama seperti langkahnya seperti ini, sigma Y kuadrat yaitu rumusnya seperti ini, sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan dibagi N hasilnya 68, sigma X1Y yaitu sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y bagi N hasilnya 24, sigma X2Y yaitu rumusnya sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi N hasilnya 218, dan sigma X1 X2 yaitu sigma X1 X2 kurang sigma X1 X2 dibagi N hasilnya 182. Setelah kita memperoleh data-datanya, kita langsung saja menentukan nilai terlebih dahulu nilai B1 dan B2. B1 rumusnya tadi sudah diketahui, langsung saja masukkan nilainya. Sigma X kuadrat tadi peroleh 2376,92 dikali sigma X1Y yaitu 24 dikurang dengan sigma X1 X2 yaitu 182 dikali dengan sigma X2Y yaitu 218 dibagi dengan sigma X1 kuadrat yaitu 28, sigma X2 kuadrat yaitu 2376,92, dan sigma X1 X2 itu 182 dikuadratkan, dan nilai B1 hasilnya 0,519. Sedangkan B2 juga begitu, kita tinggal masukkan angka yang sudah diperoleh dan hasilnya 0,052. Setelah memperoleh nilai B1 dan B2, kita menentukan nilai A. Oke, tinggal masukkan
nilai A sigma Y dibagi N dikurang B1 kali sigma X1 dibagi N dikurang B2 kali sigma X2 dibagi N. Jadi sigma Y ini kita menggunakan nilai pada tabel di sini ya, maupun X1 maupun X2. Langsung kita hitung 468 dibagi 12 dikurang 0,519 dikali 108 dibagi 12 dikurang 0,052 dikali 1387 bagi 12, hasilnya 28,32. Setelah kita memperoleh nilai A, kita langsung masukkan ke dalam persamaannya dan digantikan nilai A, B1 maupun B2 sehingga persamaannya yaitu Y sama dengan 28,32 tambah 0,519x1 tambah 0,052x2. Jadi inilah persamaan regresi gandanya. Sehingga menjawab nomor 1 pada soal tadi. Mengerti ya? Oke, kalau mengerti kita langsung ke berikutnya yaitu kita menganalisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Oke. Yang pertama itu kita menentukan jumlah kuadrat total yaitu JKT. JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini yang tadi yang dihitung ya, bukan di tabel, itu hasilnya 68. Setelah itu kita mencari jumlah kuadrat regresi atau JK-reg. JK-reg rumusnya B1 dikali sigma X1Y tambah B2 sigma dikali sigma X2Y. Jadi tadi nilai B1 yaitu 0,519, sedangkan sigma X1Y yang tadi pada dihitung yaitu 24, ditambah dengan B2 yaitu 0,052, dikali dengan sigma X2Y yang dihitung yaitu 218, hasilnya 23,792. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat sisa yaitu JKS. Rumusnya JKS sama dengan JKT dikurang JK-reg. Sehingga nilai 68 dikurang 23,792 hasilnya 44,208. Selanjutnya kita mencari derajat bebas total atau DBT dengan rumus N kurang 1. N yaitu jumlah data yaitu 12 sehingga 12 kurang 1 hasilnya 11. Selanjutnya kita menghitung derajat bebas regresi atau DB-reg dengan rumus K. K itulah banyak variabel bebas, jadi variabel bebasnya ada 2, sehingga K sama dengan 2. Dan derajat bebas sisa, rumusnya DBS sama dengan N kurang K kurang 1. Jadi N yaitu 12, K itu banyak variabelnya 2, dan langsung saja 12 kurang 2 kurang 1 hasilnya 9. Setelah itu kita mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK-reg. Jadi RJK-reg sama dengan JK-reg dibagi DB-reg. Tadi JK-reg ini nilainya 23,792 dibagi dengan DB-reg yaitu 2, jadi hasilnya 11,896. Sedangkan rata-rata jumlah kuadrat sisa yaitu RJKS, rumusnya RJKS sama dengan JKS dibagi DBS. Nilai JKS tadi hasilnya 44,208 dibagi dengan DBS yaitu 9, hasilnya 4,912. Jadi ini analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian ya. Ini menjawab nomor 2 pada soal tadi. Setelah itu, kita mencari korelasi ganda dan nilai kontribusi korelasi ganda. Oke, untuk mencari korelasi ganda, rumusnya Rx1 X2Y dikuadratkan sama dengan JK-reg dibagi sigma Y kuadrat. Tadi JK-regnya nilainya 23,792 dan sigma Y kuadrat yaitu 68, sehingga hasilnya 0,35 itu korelasi gandanya. Sedangkan nilai kontribusi korelasi gandanya yaitu rumusnya KD sama dengan Rx1 X2Y dikuadratkan kali 100%. Jadi tadi nilai Rx1 X2Y hasilnya 0 yang dikuadratkan 0,35. 0,35 dikali 100% hasilnya 35%. Jadi 30% nilai kontribusi korelasi gandanya. Mengerti ya? Setelah itu adalah jawaban nomor 3. Berikutnya kita menguji signifikansi persamaan regresi ganda. Rumusnya kita harus menentukan F hitung. F hitung rumusnya RJK-reg dibagi RJKS. Tadi RJK-reg pada analisis variannya hasilnya 11,896 dibagi dengan RJKS-nya 4,912 sehingga hasilnya 2,4
2. Itu untuk F hitung. Sedangkan F tabel, kita menggunakan alfanya 0,05 dengan dbrek dibagi dbs. Jadi dbrek itu adalah 2 sesuai data tadi, yaitu sebagai pembilang, sedangkan dbs yaitu 9 sebagai penyebut. Sehingga berdasarkan tabel F yang kalian bisa peroleh dari buku maupun di internet, kita lihat untuk pembilangnya itu 2, sedangkan penyebut yaitu di baris yaitu 9, sehingga kita hubungkan hasilnya 4,26. Jadi nilai F tabelnya 4,26. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. H0 itu tidak signifikan, H1 itu signifikan. Jadi diperoleh data tadi F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,42 lebih kecil 4,26. Sehingga maka H0 diterima. H1 ditolak, berarti tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa ABC. Jadi itu jawaban nomor 4. Mengerti ya? Oke, kalau mengerti, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kita menentukan korelasi parsial dan menguji signifikansi koefisien korelasi parsial. Oke, untuk menentukan korelasi parsial menguji signifikansi koefisien korelasi parsial, kita mencari nilai Rx1y, Rx2y, dan Rx1x2. Jadi Rx1y itu rumusnya sigma x1y dibagi akar sigma x1 kuadrat dikali sigma y kuadrat. Sesuai perhitungan tadi, jumlah x1y itu 24, sigma x1 kuadrat itu 28, sigma y kuadrat itu 68. Sehingga 24 dibagi dengan akar 28 kali 68 sama dengan 24 dibagi akar 1904 sama dengan 24 dibagi 4, 3,63, hasilnya 0,55. Jadi nilai Rx1y itu 0,55. Sedangkan nilai Rx2y rumusnya sigma x2y dibagi akar x sigma x2 dikuadratkan kali sigma y kuadrat. Dengan masukkan angka yang tadi dihitung dan hasilnya 0,54 untuk nilai Rx2y. Sedangkan nilai Rx1x2 rumusnya sigma x1 x2 dibagi dengan akar sigma x1 dikuadratkan dikali sigma x2 dikuadratkan dan hasilnya 0,71 untuk nilai Rx1 x2. Mengerti ya? Dan nilai-nilai ini diperoleh dari data sebelumnya pada data tabel yang lihat di tabel, tapi lihat data yang tadi perhitungan. Oke. Setelah itu kita mencari koefisien korelasi antara x1 dan y dengan mengontrol pengaruh x2. Jadi Rx1y x2 sama dengan Rx1y dikurang Rx2y dikali Rx1x2 dibagi dengan akar 1 kurang Rx2y dikuadratkan dikali 1 kurang Rx1x2 dikuadratkan. Sehingga memperoleh hasil 0,55 dikurang 0,54 kali 0,71 dibagi dengan akar 1 kurang 0,54 dikuadratkan dikali dengan 1 kurang 0,71 dikuadratkan. Hasilnya 0,17 dibagi 0,36 hasilnya 0,47. Jadi ini nilai koefisien korelasi atau korelasi parsial untuk X1 dan Y. Dan ini adalah uji signifikansinya. Nanti kita akan menguji uji signifikansi koefisien ini insignifikan atau tidak. Itu dengan rumus D hitung sama dengan Rx1Y X2 dikali dengan N kurang 3 dibagi dengan akar 1 kurang Rx1Y X2 dikuadratkan. Hasilnya 0,47 kali akar 12 kurang 3 bagi akar 1 kurang 0,47 dikuadratkan hasilnya 1,808. Jadi untuk korelasi antara X1 dan Y ya. Berikutnya untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1. Rumusnya Rx2Y X1 sama Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 dibagi dengan akar 1 kurang Rx1Y kuadrat dikali 1 kurang Rx1X2 dikuadratkan.
sama dengan 0,54 dikurang 0,5 kali 0,71 dibagi dengan akar 1 kurang 0,55 kuadrat kali 1 kurang 0,71 kuadrat sama dengan 0,15 dibagi 0,35 hasilnya 0,43. Itu untuk korelasi antara X2 dan Y ya. Untuk menguji signifikansinya kita mencari T hitungnya, yaitu Rx2Y X1 dikali dengan akar N kurang 3 dibagi dengan akar 1 kurang Rx2Y X1 dikuadratkan. Hasilnya 0,43 dikali akar 12 kurang 3 dibagi 1 kurang 0,43 dikuadrat. Hasilnya 1,573. Jadi N ini adalah jumlah data ya, yaitu 12. Setelah kita mencari koefisien korelasi dan T hitung, kita langsung saja mencari T tabel untuk mengetahui apakah data ini signifikan atau tidak. Nah, T tabel rumusnya N kurang K kurang 1 dengan alfanya 0,05. Jadi 12 dikurang 2 dikurang 1 dengan alfa 0,05 hasilnya 9 dengan alfa 0,05. Di tabel kita lihat untuk alfanya kita menggunakan alfa untuk uji satu pihak. Jadi uji satu pihak kita lihat di 0,05 ya di kolom, sedangkan di barisnya kita lihat di 9. Sehingga diperoleh hasil nilai T tabel yaitu 1,833. 1,833. Sehingga untuk pertama, untuk jika T hitung lebih besar T tabel maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil T tabel maka H0 diterima. H0 itu tidak signifikan, H1 itu signifikan. Kita ini dahulu lihat yang antara X1 dan Y dengan mengatur pengaruh X2. Ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,808 lebih kecil 1,833. Sehingga H0 diterima, H1 ditolak, otomatis tidak signifikan. Sedangkan untuk korelasi antara X2 dan Y dengan pengaruh X1, ternyata sama juga, yaitu T hitung lebih kecil T tabel, yaitu 1,573 lebih kecil 1,833. Maka H0 diterima, H1 ditolak, berarti tidak signifikan. Jadi tidak signifikan untuk koefisien korelasi parsial ini. Mengerti ya? Oke. Kalau mengerti, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam menggunakan statistik berhubungan dengan uji regresi ganda. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dan bisa memahami kalian mengenai materi ini. Nantikan video berikutnya agar kalian bisa mengerti video-video yang lainnya. Terima kasih.